Selamat siang, perkenalkan nama saya Komang Ratningsih dari Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Agribisnis Bidang Minat Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian dengan NIM 0513011853 dari UT UPBJJ UT Batam. Di sini saya akan menjelaskan materi dasar-dasar penyuluhan pertanian. Materi pertama, mengapa tujuan komunikasi yang jelas merupakan hal yang penting? Jawaban materi pertama adalah 1. Ada beberapa tujuan komunikasi dalam kegiatan penyuluhan adalah 1. Informatif atau memberikan informasi atau berita atau the information function. Tujuan kita berkomunikasi adalah memberikan informasi, maka informasi yang kita sampaikan harus bersifat faktual dan objektif. Tujuan penyuluhan yang bersifat informatif dimaksudkan agar orang yang kita suruh mempunyai pengetahuan tentang informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha tani, sehingga mereka menjadi tahu tentang hal-hal tersebut. 2. Persuasif atau membujuk atau influence of persuasive action. Komunikasi persuasi adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengunggah perasaan orang. Tujuan penyuluhan yang bersifat persuasif atau menyentuh perasaan dimaksudkan agar orang yang kita suruh timbul minatnya sehingga mau menerima tentang hal-hal yang disuruhkannya. 3. Entertainment atau memberikan hiburan. Tujuan komunikasi untuk menghibur atau membuat orang gembira. Dalam komunikasi penyuluhan pertanian, tujuan ini dianggap perlu karena agar sasaran mempunyai perasaan gembira dan tidak bosan dalam mengikuti segala informasi yang sampaikan oleh penyuluh. Tujuan komunikasi yang jelas merupakan hal yang penting karena tanpa tujuan yang jelas sangat sulit untuk mengharapkan respon yang benar atau yang diinginkan proses komunikasi. Materi kedua, kategori adopter, mana yang membutuhkan perhatian dari penyuluh, jelaskan alasannya. Jawaban materi kedua, ada 5 kategori adopter adalah 1. Pelopor atau inovator, 2. Penerap dini atau early adopter, 3. Penerap awal atau early majority, 4. Penerap akhir atau late majority, 5. Penolak atau lagger. Menurut saya, kategori adopter yang perlu mendapat perhatian dari penyuluh adalah penerap dini atau early adopter dan penerap awal atau early majority karena dapat digunakan untuk membantu penyuluh dalam mempengaruhi golongan penerap awal dan penerap akhir. Golongan penerap dini mempunyai pengikut yang banyak di daerah dan dianggap sebagai contoh atau teladan, dan mereka sudah dibina menjadi pembantu penyuluhan sebagai kontak tani. Misalnya, peranan mereka dalam satu usaha memasukkan teknologi baru akan besar lagi. Golongan penerap awal harus mendapat perhatian dari para penyuluh karena kedudukannya dalam masyarakat dan perlu diusahakan agar masa proses adopsi jaringan terlampau lama. Materi ketiga, dari beberapa pendekatan penyuluhan, mana yang paling baik? Jelaskan alasannya. Jawaban materi ketiga, jenis pendekatan penyuluhan pertanian yang dikembangkan adalah pendekatan konvensional, pendekatan latihan dan kunjungan, pendekatan perguruan tinggi, pendekatan komoditas dan sistem terpadu, pendekatan pembangunan pertanian terpadu, pendekatan pembangunan desa terpadu, pembangunan otonomi daerah. Menurut saya, pendekatan penyuluhan pertanian yang paling baik adalah pendekatan konvensional karena tujuan utama dari kegiatan penyuluhan berarah untuk meningkatkan produksi secara massal, baik yang menyangkut tanaman pangan, hasil peternak,
perikanan, maupun peningkatan produk-produk pertanian lainnya, dan tetap memperhatikan upaya peningkatan pendapatan petani dan mutu setiap masyarakat pedesaan. Walaupun begitu, penyuluh harus memperhatikan kebutuhan masyarakat serta disesuaikan dengan arah perkembangan penyuluh saat ini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.